Hai guys, video kali ini saya akan sharing ke kamu barang-barang apa aja yang kamu sebaiknya tuh kalau bisa jangan import dari China sana. Jadi saya mau sharing dari saya sendiri dulu. Jadi saya udah lumayan sekilas ada pengalaman di dunia importer ini dan juga bidang usaha dagang. Kalau kalian tanya saya sendiri, apakah saya sendiri udah punya usaha gak? Kok cuma buat YouTube ngomong-ngomong teori dong? Ini saya sekilas kasih data valid saya sendiri. Ini toko penjualan di Shopee aja. Kalian bisa lihat sendiri. Jadi sebelumnya itu udah lumayan ada hasil lah. Dan sekarang yang kalian data ini saya ambil dari platform Big Seller. Jadi dia tuh macam satu sistem software gitu loh, omnichannel, untuk membantu kelola toko. Sekilas introduksi. Nah, sekarang saya mau sharing pengalaman saya. Saya sarankan, pertama itu adalah barang yang terlalu berat dan volume komunikasi besar, itu jangan kita masuk. Kenapa gitu? Kalau kamu tahu, contoh nih, sekarang kamu lihat di website entah di 1688 Alibaba, contoh produknya misalnya RMB 100, oke? 100 RMB. Kalau udah masuk sampai ke Indonesia, pastinya kan udah lebih karena ada biaya transportasi. Biaya transportasi seiring jika volume barangnya semakin besar dan semakin berat juga, itu akan biaya semakin mahal. Sehingga barang-barang seperti apa? Seperti rak lemari, lalu kasur tidur, itu kalau misalnya kamu belinya 100 RMB di website, datang ke Indonesia, mungkin aja bisa harganya naik 100 sampai 150%. Jadi itu tinggi banget. Sehingga kamu mau jualan lagi di online marketplace, itu sulit banget. Tapi ini mungkin bisa berlaku juga. Mungkin kalau kamu punya toko atau jaringan distribusi di bidang offline, itu mungkin aja bisa terjual. Tapi kalau untuk di online ya itu pasti sulit banget mau terjual barangnya. Karena dari HPP produknya aja udah tinggi banget. Kamu mau jual harga berapa itu? Berapa juta itu? Oke, kita jadi udah paham. Pertama adalah barang terlalu berat, jangan. Kalau volume komunikasinya terlalu besar pun jangan, karena biayanya tuh berat banget. Kedua adalah produk yang udah menjamur atau kebanjiran supply di marketplace. Sekarang saya mau jelasin dulu, kenapa kalau produk yang udah terlalu banyak di marketplace jual, ataupun di pasaran jual, itu sebaiknya jangan kalau kita modalnya masih minim. Semakin banyak orang yang menjual satu produk yang sama, artinya kan pembeli tuh mungkin kuantitinya sama aja, jumlah pembeli sama, tapi sebegitu banyak orang yang jual, rata-rata kalau produk yang udah menjamur itu orang akan melakukan perang harga. Kalau perang harga itu artinya banting harga, artinya harga jual akan semakin lama semakin menipis. Modal misalnya 10.000, harga jual orang pada banting harga dari 15.000 menjadi 14, 13, 12, 11, bahkan kita jualnya tuh untung tipis banget. Itu aja belum hitung biaya administrasi dan operasional juga dari usaha kamu. Adanya kita rugi. Jadi kan, kalau bisa jangan menjual barang-barang yang udah terlalu banyak. Contohnya, misalnya sekarang kita ambil satu contoh nih, toples makanan. Misalnya kalian udah lihat nih, survei aja sendiri coba. Misalnya toples makanan bentuk yang kayak gini. Kalau udah kebanyakan orang jual produk yang sama, bagusnya sih kalian mencari yang agak berbeda, motifnya agak unik, fungsinya agak beda, jadi masih fresh gitu, sehingga harga jual kamu gak usah banding-bandingan. Yang ketiga adalah produk yang harga jual tidak tinggi tapi volume besar. Volume besar, oke. Maksudnya gini, ada produk tuh yang kita mau kayak manapun mau jual harga terlalu tinggi, itu sulit, karena itu merupakan satu kebutuhan rumah tangga. Macam apa? Sapu gagang yang kayu besar itu, lalu juga tong sampah yang besar. Itu kalau pas datang gitu, volumenya kan besar, kan panjang tuh, sehingga biaya costnya transportasi pun gede banget. Jadi HPP kita tinggi banget, dan harga jual pun kita tidak bisa terlalu menaikkan tinggi. Karena tentunya dong, kalau untuk produk begini, mendingan orang cari yang agak harganya affordable atau yang lebih memadai. Sehingga ini salah satu hal yang perlu kamu perhatikan ya. Jadi bagusnya jangan masukin barang-barang yang seperti sapu, tong sampah, ataupun rak yang besar kalau mau jualan di online marketplace ya. Kecuali kamu modalnya tuh sangat besar nih, kamu import skala kuantitinya besar di kontainernya, jadi bisa lebih murah. Tapi kalau modal masih minim, kalau bisa jangan ya. Lalu keempat adalah produk tren dan musiman. Nah ini sebenarnya rada abu-abu sih. Saya ada video jelasin sebenarnya kita masuknya tuh bagusnya produk tren juga. Tapi kali ini kenapa saya bilang jangan?
Ini semua tergantung kamu sendiri pengetahuannya. Artinya apa? Di satu sisi, produk musiman atau tren mungkin kita bisa menaikkan harga jual kita lebih tinggi. Tapi satu sisi kan namanya ada apa? Tren-trenan dan musiman. Contoh kita bilang misalnya produk khusus, misalnya Idul Fitri ya. Memang mungkin penjualnya gak gitu banyak awalnya. Tapi kita coba masuk nih. Tapi kalau produk itu setelah udah Idul Fitri, kamu gak kejual habis, itu kayak mana? Ya, habislah kamu. Kamu tunggu setahun lagi, tunggu musim Idul Fitri baru jual produknya. Udah tekor duluan, itu anggapannya produk kamu, uangnya, cashnya tersimpan di produk. Kan kita maunya produknya perputarannya lancar. Jadi semua tergantung kalian sendiri pribadi. Kalian harus perhitungan yang jelas dulu. Modal kalian berapa, budget, kira-kira apakah bisa terjual atau enggak. Ini perlu pikir matang-matang. Kelima adalah produk pakaian bekas. Karena apa? Produk yang dilarang pemerintah. Kalau kamu mau coba jualan produk-produk itu, bisa aja kena tangkap. Dan habislah kalau kena tangkap. Keenam adalah produk yang branded. Produk branded itu seperti apa? Saya kasih contohnya. Saya pernah coba survei sebelumnya, seperti merek Shipping itu merek perhiasan dari China sana. Rata-rata kalau yang udah punya merek sendiri branded yang dari China sana, itu harga grosiran pun masih tinggi karena udah ada mereknya sendiri. Jadi mendingan kalau bisa jangan, karena harga walaupun kita ambil kuantiti grosiran yang banyak juga, itu pun masih mungkin nggak beda jauh dari harga eceran mereka sendiri. Jadi untuk bagi kita penjual importer gini pun mungkin nggak gitu sepadan. Dan lagi pula, biasanya brand itu setiap negara mereka biasanya ada distributor resmi seperti ini, kalian lihat sendiri. Shipping ini contohnya. Di Indonesia aja ada yang distributornya. Contoh nih, ada calon pembeli mau beli merek Shipping ini. Ngapain mereka beli di toko-toko yang mungkin bukan official resminya? Mendingan mereka cari distributornya sendiri langsung. Barang lebih terjamin, quality bagus, dan pasti ori, dan juga harga mungkin lebih terjangkau. Itu aja sih beberapa tips dari saya sendiri. Semoga membantu ya bagi kamu yang mau coba import sendiri. Ingat, barang yang kamu mau import, kamu harus pastikan bisa terjual. Kalau enggak jadi dead stock. Sekarang saya akan bahas nih, kayak mana kamu bisa memastikan produk kamu terjual. Sekarang kita bahas dulu ya, oke. Kita udah tahu nih, import kan masuk barang. Kita sekarang harus pastikan marketing dan sales kita. Saya sarankan kamu harus mengerti fitur marketplace dulu. Maksudnya seperti apa? Jadi dari penggunaan fitur-fitur promosi gitu, kamu harus mengerti. Dari penggunaan voucher, cara promo, paket diskon, dan lain-lain. Kamu harus mengerti juga cara mengoptimasikan iklan, mengoptimasi toko, dan juga produk. Jika kamu tidak ngerti, itu barang yang kamu masuk mungkin malah terjual. Kalau untuk marketplace, kamu harus tahu cara dulu. Apakah voucher toko ini, promo toko, tujuannya itu untuk apa? Meningkatkan tingkat konversi. Kalau iklan apa? Untuk mencari traffic, pengunjung. Cara-cara yang pernah aku sharing itu ada di video sebelumnya. Kalian bisa coba cari aja. Itu saya jelasin secara detail rincian cara penggunaannya. Kalau untuk video kali ini saya jelasin dulu karena terlalu panjang nanti. Gitu aja ya. Jadi pertama penggunaan fitur marketplace. Kedua adalah cara kamu bisa melakukan editing. Karena itu bertujuan untuk pas optimasi produk dan toko. Kamu perlu editing foto, lalu membuat satu produk marketing juga buat di video. Lalu kamu juga harus mengerti namanya copywriting. Jadi optimasi produk dan toko perlu skill editing. Kemudian copywriting ini akan sangat membantu dalam peningkatan penjualan kalian. Oke, ini adalah basic-basic yang perlu kamu pahamin dulu beberapa hal ini. Tanpa beberapa hal ini, kalian akan sulit untuk mendapatkan penjualan yang maksimalnya.
Ini aja tips singkat dari saya, semoga membantu ya. Terima kasih.